Bismillah, ketemu lagi. Strategi ngejual produk dengan cara merefresh hardware sejauh ini emang terbukti efektif. Dan gak cuma sering kejadian di smartphone aja, di segmen konsol strategi kayak gini malah udah langganan dilakuin. Yang lagi angkat-angkatnya adalah Nintendo. Mereka launching original Switch tahun 2017, launching Switch Lite tahun 2019, sampai yang sekarang terbaru Switch OLED yang mulai dijual 8 Oktober kemarin. Kita tahu lifespan konsol itu lama banget, antara 4-7 tahun. Dengan rentang selama itu, produsen konsol tuh wajib nge-refresh produknya biar dapurnya mereka itu bisa tetap ngebul. Dan buat Nintendo, refreshment produk paling barunya ini yang memang bisa jadi paling menarik buat ditunggu. Kita jangan langsung bahas layarnya, kita lihat boxnya dulu deh. Ini udah kelihatan banget refreshment-nya, berasa bedanya. Dari yang tadinya horizontal, sekarang jadi vertikal. Walaupun sebenarnya visualnya itu masih mirip-mirip. Isi di dalam boxnya juga relatif sama. Ada unit switch-nya, ada Joy-Con. Ini gue pegang yang versi neon, tapi ada juga yang warna putih. Terus ada grip buat Joy-Con, ada docking, ada strap, ada charger. Ya kurang lebih masih sama lah. Cara pasang Joy-Con, cara masukin game card, masukin micro SD, nyalain, matiin, pokoknya semuanya itu masih sama persis. Karena gimana pun juga ini masih satu generasi dengan Switch lainnya, bukan Switch 2 atau Switch versi baru. Tapi ini adalah Switch yang dapat penyegaran spek aja. Waktu layarnya mati, gue rasa kita nggak akan terlalu bisa ngerasain bedanya versi baru ini dengan versi yang sebelumnya. Ya paling kelihatan adalah layarnya ini lebih hitam pekat aja, kayak tipikal panel layar HP mahal. Begitu gue nyalain, baru berasa banget bedanya. Gimana ya jelasinnya? Gampangnya sih bisa kita bilang Switch versi lama itu kelihatan jadul, Switch OLED ini versi modernnya. Karena memang layar barunya ini bikin tampilannya jadi lebih futuristik. Dari layar LCD 6,2 inci naik jadi OLED 7 inci yang tadinya bezelnya tebal, sekarang lebih tipis. Memang kalau bicara resolusi nggak ada peningkatan, tetap di 720p karena GPU-nya juga masih sama, pakai Nvidia Tegra X1. Makanya kalau dari aspek ketajaman gambar ya nggak usah terlalu ngarep banyak. Jauh lah dibanding layar HP yang udah pada Full HD ke atas. Tapi kalau bicara reproduksi warna, nah disinilah letak peningkatannya. Ya yang namanya layar OLED, begitu nampilin warna cerah kayak merah, kuning, biru, itu benar-benar ngejreng, meriah. Warna hitam atau putihnya juga pasti lebih mantep dari versi yang lama. Viewing angle juga jauh lebih luas. Cuma ada sedikit catatan kalau ngarep Switch OLED ini akan nampilin UI dengan dark theme yang kayak dark mode di HP. Nah itu pasti bakal kecewa karena dark theme di UI-nya Nintendo Switch itu lebih ke abu-abu ya, bukan hitam. Untuk real life experience, Switch layar OLED ini nikmat banget di mata. Kita tahu game-game Nintendo itu khas warna-warni ya, contohnya kayak Mario Bros. Gurih banget ketika ditampilin di layar OLED yang dimensinya juga lebih gede. Tapi jangan senang dulu, perlu diingat layar OLED itu rentan burn-in. Makanya jangan nekat nampilin gambar yang statis dalam waktu lama kalau nggak mau kena burn-in. Selain layar, ada sekian upgrade lain yang memang terasa manfaatnya. Contohnya speaker yang suaranya lebih gede. Ya dong, harus lebih gede buat ngimbangin dimensi layar yang juga lebih gede. Terus juga storage internal udah up dari 32GB jadi 64GB. Lumayan lah daripada nggak ningkat. Dan hal bodoh di Switch versi lama yaitu stand yang useless udah direvisi jadi lebih kokoh dengan variable angle. Asli, gua kalau inget stand Switch yang lama itu rasanya pengen gua patahin aja ya karena males nyusahin. Selain hal yang udah gua sebutin tadi, sebenarnya bisa dibilang nggak ada peningkatan lain yang bisa kita rasain. Build quality-nya masih sama, performa masih sama, feel Joy-Con juga masih sama. Yang gua rasa joysticknya ini mungkin ya masih ada potensi buat ngedrift. Dan karena layar Switch OLED lebih gede, gua pun ngerasa tombol-tombol di Joy-Con-nya jadi jomplang, terlalu kecil kayak mencetin kutu. Untuk baterai gue belum bisa kasih insight karena belum sempat bener-bener pakai buat main. Ya mungkin nanti gue info di deskripsi atau bisa juga gue bikin reviewnya kalau nggak mager. Tapi yang jelas Switch OLED ini ibarat sebuah jebakan indah dari Nintendo. Kita nggak akan dapat peningkatan ekstra terutama untuk performanya, tapi kita bakal dimanjain dan dibikin nyaman dengan layar OLED-nya yang kekinian. Dan layar jelas jadi selling point yang bisa merobek-robek isi dompet, celengan, bahkan merobek rumah tangga orang-orang yang sebenarnya ini udah pada punya Switch, jadi kepengen beli lagi Switch versi OLED. Emang kampret si Nintendo ini.